Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosikil Huda dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan berorasi mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal, bisa disebut saja UKT, yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan yang baru-baru ini terjadi dalam uang kuliah tanggal perguruan tinggi telah memicu debat dan kontroversi yang luas saat lembaga-lembaga pendidikan tinggi bergumul dengan tantangan keuangan dan tuntutan yang semakin meningkat untuk pendidikan berkuliah. Keputusan untuk menaikkan uang kuliah tunggal telah menjadi titik fokus diskusi. Dalam artikel opini ini kita akan menjelajahi implikasi dari tren ini dan mengeksplorasi dampak yang beragam dari kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Kekhawatiran utama seputar peningkatan uang kuliah tunggal perguruan tinggi adalah beban ekonomi yang ditanggung oleh mahasiswa dengan biaya kuliah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak mahasiswa terpaksa mengambil utang yang besar atau mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pendidikan mereka. Tekanan keuangan ini tidak mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dengan membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok yang kurang beruntung. Sementara para pendukung berargumen bahwa kenaikan uang kuliah tunggal diperlukan untuk menjaga standar pendidikan yang tinggi. Para kritikus berpendapat bahwa kenaikan biaya tidak selalu berarti peningkatan kualitas. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran mungkin memprioritaskan pengeluaran administrasi daripada investasi dalam fakultas, sumber daya, dan program akademik, menimbulkan kekhawatiran tentang tergerusnya nilai pendidikan. Selain itu, tekanan keuangan yang meningkat pada mahasiswa dapat menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya terlibat dalam penelitian akademis. Dengan demikian, mengorbankan pengalaman belajar secara keseluruhan. Aksesibilitas pendidikan tinggi terkait erat dengan uang kuliah tunggal karena biaya yang tidak dapat menakut-nakuti calon mahasiswa untuk mengejar gelar yang lebih tinggi. Akibatnya, kenaikan uang kuliah tunggal mengancam untuk membatasi keberagaman di perguruan tinggi dengan secara tidak proporsional, mempengaruhi mahasiswa berpendapat rendah dan minoritas. Hal ini memperpanjang hambatan sistemik terhadap pencapaian pendidikan dan mengurangi kekayaan intelektual yang berasal dari keberagaman mahasiswa. Untuk menjunjung prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas, pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan harus memprioritaskan strategi untuk mengurangi eksklusivitas yang dipertahankan oleh kenaikan uang kuliah tunggal yang meningkat. Saat biaya kuliah terus meningkat, para pemangku kepentingan semakin mengawasi praktik keuangan dan akuntabilitas pengurangan perguruan tinggi. Pertanyaan muncul tentang alokasi pendapatan yang dihasilkan dari kenaikan uang kuliah tunggal, transparansi dalam keputusan anggaran, dan sejauh mana lembaga pendidikan memprioritaskan kebutuhan mahasiswa. Panggilan untuk akuntabilitas yang lebih besar menekankan pentingnya memupuk budaya transparansi dan keterlibatan antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingannya untuk memastikan bahwa kenaikan uang kuliah tunggal dibenarkan dan sejalan dengan misi pendidikan. Dampak dari lintasan saat ini dari kenaikan uang kuliah tunggal meluas melampaui batasan keuangan yang langsung. Beban utang mahasiswa yang meningkat memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan individu, pilihan karir, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu,
komodifikasi pendidikan yang dipertahankan oleh kenaikan uang kuliah tunggal yang meningkat mengancam untuk merusak nilai intrinsik pengetahuan dan pelajaran, menjadikan pendidikan sebagai pertukaran transaksional daripada perjalanan transformasional, pertumbuhan intelektual dan pengembangan pribadi. Debat seputar eskalasi uang kuliah tunggal di perguruan tinggi mencerminkan keprihatinan masyarakat yang lebih luas tentang aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pendidikan tinggi, sementara perguruan tinggi menghadapi realitas keuangan yang kompleks. Keputusan untuk meningkatkan uang kuliah tunggal memerlukan pentingnya yang pertimbangan yang cermat terhadap dampaknya bagi mahasiswa, kualitas pendidikan, dan kesetaraan sosial dengan terlibat dalam dialog konstruktif dan pemecahan masalah kolaboratif. Para pemangku kepentingan dapat bekerja menuju solusi yang berkelanjutan yang menjunjung prinsip-prinsip mendasar aksesibilitas, keterjangkauan, dan keunggulan dalam pendidikan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.